Nonton streaming RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI Plus. Sudah bisa. Nah, ada lagi tadi kan yang mengatakan kayak saya melakukan perselingkuhan. Tidak ada perselingkuhan. Mungkin bisa diceritain Kak, masalah video itu sebenarnya kenyataannya seperti apa sih Kak? Ini oke, satu-satu ya. Video yang dibilang sama mantan saya itu tidak ada. Kalaupun memang ada, mana dia bilang katanya sudah pernah melihat video seks itu. Buktiin, kasih tahu ke media, kasih tahu ke semua publik di Indonesia. Gitu. Mana? Saya punya bukti kalau di sini ada orang yang bernama Joko, ya kan disebarkan namanya Joko kan, yang katanya menyebutkan segala macam. Itu dia sudah mengakui dan dia sudah bikin klarifikasi pada hari Jumat yang menyatakan bahwa tidak ada yang namanya video seks. Tidak ada. Tadi pun saya telepon Joko, dia minta maaf sama saya dan dia akan berani mempertanggungjawabkan kata-kata dia. Dia minta maaf dan tidak ada tekanan di sini bahwa dia salah. Tidak ada video seks itu. Gitu. Dan saya berani bersumpah demi apapun, tidak ada yang namanya video seks antara saya dengan orang yang dikatakan Ricky, yang namanya Ricky. Tidak ada. Jadi itu video apa? Kalau boleh diklarifikasi. Kan? Nggak kedengeran? Video yang tersebar itu Kak, itu video Kakak lagi ngapain tuh Kak sebenarnya? Nggak ada video yang tersebar. Orang saya mah lagi video call, saya lagi video call biasa, ngobrol. Saya lagi di Turki, Ricky lagi di Jakarta, kita ngobrol biasa. Kan Kakak ada. Nah, sekarang kalau misalkan saya telepon Mbak, emang salah? Saya telepon dari luar negeri, nggak salah kan? Salahnya saya telepon teman dekat saya, kenapa? Salahnya di mana? Saya pengen cerita, saya misalnya lagi anak badan, saya apa? Emang namanya video seks? Bukan kan? Oke Kak Kalina, maaf jangan maju-maju Kak, soalnya di data Senderan aja, kepotong. Senderan aja Kak, kalau boleh. Munduran lagi dikit. Nah, ya, Oke. Sekarang aku bilang lagi ya, tidak ada yang namanya video seks di sini karena saat saya melakukan video itu, saya ada di Turki dan saya benar-benar menggunakan baju lengkap, nggak ada seperti yang dibilang. Nah sekarang video itu tersebar di mana orang cuma saya cuma Ricky aja kok yang video callan. Terus kata dia katanya ada video, dia udah ngeliat video yang mana? Coba kasih tahu. Mungkin video Mario Osawa kali yang sekarang lagi mau datang nanti bulan Oktober ya. Itu kapan video call-nya itu kapan? Apa? Video call-nya kapan Kak? Video call-nya waktu saya lagi ada di Turki, kira-kira di bulan akhir Januari atau awal Februari, saya lupa. Ya nggak ingat juga kali, saya teleponan. Berarti emang udah pisah ya Kak ya? Yang pasti udah pisah. Nah, ada lagi tadi kan yang mengatakan kayak saya melakukan perselingkuhan. Tidak ada perselingkuhan di sini. Saya berani bersumpah demi apapun, demi nama anak saya, Ascanio Nicola Corbuzier, tidak ada perselingkuhan antara saya sama Ricky sebelum saya bercerai dengan orang itu. Satu-satu ini, kita runut satu-satu. Dengan Jojo berarti itu mantannya Kalina ya? Iya, nggak ada perselingkuhan. Dan ada foto juga di sini saya lagi pakai baju lengkap. Ini nggak tahu dari mana foto-fotonya itu. Nah, Gitu. patut diduga apakah jangan-jangan Joko ini dimanfaatkan oleh Vicky? Bisa diduga begitu? Apa? Jelaskan Freya. Kak, menurut Kakak sendiri sih. Bentar, teman gue bilang dulu. Oke. Gue lagi wawancara, bentar lagi gue lagi klarifikasi di wartawan. Ya Oh, patut diduga lu juga bisa jadi Joko saksi juga loh kalau gue nggak dimanfaatkan oleh diliput. Vicky seakan-akan Lu mau? men-black Bentar. campaign, men-downgrade dia. Enggak, lu nggak usah ini, lu nggak usah pakai video call. Lu tuh ngomong aja. Mbak, ini ada saksinya juga yang dia sahabat dekatnya Vicky Prasetyo. Oke. Dia cinta Penelope, dia tahu banget kalau misalkan aku nggak pernah selingkuh. Oh iya. Bilang Kalina bilang ini Vero yang lagi video call sama Kalina, dia tahu tuh. Nah tuh, ngomong aja lu ngomong. Beb, Vero nih Beb. Pero, udah putih belum lu, Pel? Udah mendingan dikit, udah pakai skincare. Tolong kasih tahu, Kak. Tolong kasih tahu di sini. Iya. Kalau misalkan di sini dibilang katanya gue ada perselingkuhan dengan laki-laki yang namanya Ricky. Beb, nanti satu-satu Beb. Kagak ada. Beb, satu-satu Lu nanti tau kita banget.
Beb, nanti kita satu-satu kita klarifikasi. Sekarang kita Kalina dulu, nanti baru dengan Beb ya. Oke? Ya udah, lo versi tiap gue video call aja ntar Fer. Iya, satu-satu video call biar enak, bagus jadinya hasilnya, oke? Ya lu atur Fer. Iya, makanya bilang sama Kalina nih. Fer. Hah? Fer. Ya, Vero, iya. lu jangan lu di pihak Adil ya. Awas lu ada yang dikating-kating, ntar lu jagain lu. Di Beb. pihak Adil ya, kasihan lo. Kalina itu tersudut lo. Iya, Mencari dengerin, kesalahan Beb. lo, gue tahu banget. Iya, masih Ya, meragukan lu jagain kapasitas lu ya, gue. Fer. Awas lu. Masih meragukan kapasitas gue. Gue hitemin lu. Oke? Lu macam-macam gue sikat lo. Liatin aja, jagain temen gue ya. Oke, Udah, Beb. sekarang kita eksekusi dulu si Kalina ya satu-satu ya. Oke, entar tahu tuh ya saya. Ya, tanya ya. 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 Jadi patut diduga si Joko ini apakah dimanfaatkan oleh Vicky untuk mendowngrade Kalina? Bisa bilang begitu nggak? Oh, saya nggak tahu, saya tidak mau menuduh, tapi yang pasti ini ada hubungannya sama orang lain yang mantannya Ricky. Karena ada nama perempuan di sini yang diduga, maaf banget ya kalau saya salah sebut. Dia memang ada juga kayak ngancem ke yang namanya Ricky ini mau ngancurin atau apa. Itu ada WhatsApp-nya juga. Tapi di sini saya jujur saya tidak tahu menahu tentang masalah apapun itu antara mereka berdua. Saya mah di sini orang yang baru cerai. Udah gitu saya mah juga berteman dekat. Saya yang namanya ketemuan sama yang namanya Ricky rame-rame. Kita jalan rame-rame dan itu yang ada foto misalnya saya berdua sama Ricky itu bukan foto. Itu video. Ada videonya, nanti kalau mau saya kirim ke nomor ini. Itu ada video kita rame-rame, bukan cuma berdua, tapi di crop gitu. Apakah suatu foto yang ada di outdoor itu bisa menjadi bukti bahwa saya selingkuh dengan orang? Kalaupun saya mempunyai hubungan, itu di luar saat saya sudah tidak lagi sama yang kemarin. Sama siapapun, mau sama Ricky kek, mau sama siapa kek, mau sama siapa, itu saya sudah tidak lagi bersama orang itu, sama laki-laki itu. Dan ingat, di sini saya nikah secara agama, bukan secara negara, gitu. Dan saya tidak melakukan pernikahan setelah saya cerai dari yang kemarin. Saya tahu masa idah itu 3 bulan, dalam masa idah itu tidak boleh saya menikah. Tapi di sini saya tidak ada yang melakukan pernikahan. Saya dekat sama orang, iya, gitu. Ya. Jadi mengenai sosok si Joko ini Nah ini Joko nih WhatsApp saya nih, dia nanya, Assalamualaikum Mbak Kalina, jam berapa besok berbicara ke media? Ya, jadi sosok si Joko ini yang mau kita klarifikasi, kita luruskan ini. Dia klarifikasi ke Kalina itu hari Jumat kemarin. Dia klarifikasinya ke Ricky, saya nggak tahu menahu. Oh, dia klarifikasi ke Ricky. Dia mengakui bahwa tidak ada video call seks itu. Ya. Dan juga tidak ada foto-foto yang seperti Oh ditudingkan ya, itu begitu. hari Jumat. Itu hari Jumat. Iya, itu dia klarifikasi seperti itu bunyinya ya. Iya. Nah, Nanti saya kirim ya. Iya. Saya kirim videonya ya. Sama Iya. saya kirim juga suratnya yang menyatakan dia tanda tangan bahwa tidak ada yang namanya yang dia bicarakan itu. oh ada surat yang Ada ditandatangani sama surat dia. pernyataannya di depan polisi, Hmm. juga di depan RT atau RW waktu itu saya lupa. Gitu. Kok bisa dia dipaksa untuk tanda tangan surat itu ya? Itu tidak ada pemaksaan karena ini ada waktu ketemu, karena memang ini masa intern antara teman, antara sahabat Ricky dan Joko itu. Mereka yang ribut, saya yang kena. Oh, jadi dia berdua sama Ricky dan kemudian Joko ini mengakui di hadapan Ricky bahwa itu Di tidak hadapan benar. keluarga Ricky, di hadapan RT atau RW, dan juga di hadapan polisi, karena mereka akhirnya saat itu adalah, kan dibilang katanya pengeroyokan, padahal bukan pengeroyokan, ya 1 lawan 1 ribut lah, itu kan bukan pengeroyokan. Itu di mana terjadinya? Di rumahnya Joko, Di Daerah? rumahnya Joko, di mana tuh Mbak? daerah Pondok Aren, Pondok Aren. Nah, Tangerang. setelah terjadi itu kemudian ada mediasi tuh ya kekeluargaan ya. Ada mediasi, Oke. makanya ada surat juga, Mm-mm. nulis surat, itu sama foto, ada foto juga, ada foto polisi di situ, ada fotonya yang saya lupa RT atau RW, saya lupa. Gitu. Pemicunya apa Mbak? Pemicunya ya karena
dia bikin fitnah. Si Joko ini Dia ya? bikin fitnah, ngomong ke mantannya si Ricky inilah atau apa, aku juga nggak tahu, itu bukan urusan saya. Oke. Nggak tahu. Tahu akhirnya keluarlah ini, dibilang katanya saya selingkuh lah. Padahal saya ngobrol sama Ricky itu di awal tahun. Saya ingat banget Ricky itu komentar di postingan story saya Instagram di tanggal 5 di tanggal 5 Januari dia ngucapin selamat Happy New Year Kak. Dan itu kan saya sudah keluar rumah, dan itu pun bukan yang komentar atau chattingan yang flirting atau apapun itu. Iya. Nggak ada. Nah, jadi si status Ricky dengan ini mantan juga apa masih berstatus? Udah nggak ada status. Sekarang mereka udah nggak sama-sama. Udah sama-sama, udah pisah secara resmi Udah juga ya? Udah pisah secara resmi. Oke. Nah, kemudian sekarang yang jadi herannya adalah Joko ini sekarang berada di posisinya si Vicky. Saya nggak tahu apakah dia ada hubungan sama Vicky. Saya juga nggak ngerti kenapa ada nama Joko pas yang buat besok press conference. Nah, itulah kenapa malam ini kita luruskan, kita klarifikasi, ya kan? Kenapa tiba-tiba? Gini, saya punya pertama, bagian sana menyatakan dari pihak Vicky Prasetyo menyatakan saya melakukan perselingkuhan sebelum saya bercerai dengan beliau, dan saya melakukan hal asusila, saya melakukan video call seks. Dan semua itu tidak benar. Kenapa saya bisa berani bicara seperti ini? Saya punya bukti semuanya itu. Saya komunikasi sama seorang Ricky itu di awal tahun, di saat saya sudah keluar dari rumah Vicky Prasetyo. Itu satu. Dan saya, waktu saya melakukan video call, itu ada Joko di sebelahnya Ricky. Kita ngobrol, saya dikenalin. Saat itu Ricky ada di rumahnya Joko. Gitu. Entah kenapa Joko bisa bilang kalau saya melakukan video seks. Saya nggak tahu kenapa. Iya. Di sini sudah mulai. Terus lagi, dan juga ada bukti Joko itu ngasih video yang menyatakan bahwa dia salah. Tidak ada yang namanya video call itu, bukti yang pakai video, bahkan tertulis pun mengaku itu ada. Gitu. Okay. Di sini saya difitnah. Gitu. Okay. Dan saya ada lagi keluar foto yang mengatakan bahwa tahu kan sekarang kalau kakak saya itu menceraikan karena apa? Kesannya saya itu melakukan hubungan di luar pernikahan. Di luar pernikahan. Saya masih nikah lah, maksudnya kayak gitu. Nggak ada. Itu foto itu di crop dari suatu video. Itu ada video yang nanti saya kasih tahu. Saya kenapa bisa berani ngomong gini? Karena semua ada bukti. Di saat besok Vicky Prasetyo melakukan konferensi pers, itu dia akan salah besar. Karena saya tidak melakukan apa yang dia katakan. Gitu. Jadi Mbak Kalina, si Joko ini saya konfirmasi lagi, ini adalah mantan Mbak Kalina ya? Hah? Joko mantan saya? Lu gila lu? Bukan, Gila. Temannya Ricky, bukan temannya mantan Ricky. gue. Nah, ini Joko temannya Ricky ya? Joko ini temannya Ricky, sahabatnya Ricky. Ya, Ricky merasa dihianati sama Joko karena ngomongnya yang tidak benar ke orang lain. Okay. Nah, satu lagi, saya nggak tahu menau kenapa sampai akhirnya adalah masalah seperti ini. Saya dibilang melakukan perselingkuhan, saya dibilang melakukan perzinahan, tetek bengek segala macam di saat saya belum bercerai dengan Vicky Prasetyo. Tidak ada itu. Saya berani bersumpah atas nama anak saya berani bersumpah atas nama Allah, demi Allah, saya tidak diceraikan karena perselingkuhan. Tidak. Tapi karena memang ada faktor lain. Ada faktor dari keluarganya yang meminta saya untuk bercerai. Gitu. Jadi dan saya ada bukti semuanya itu. Jadi boleh dibilang perceraian ini karena tekanan dari pihak keluarganya ya? Iya. Ya. Apa? Dan baru kali saya mengatakan itu. Di antaranya apa Mbak? Boleh tahu? Saya nggak bisa mengatakan, tapi saya punya bukti semuanya. Nanti akan kelak diungkapkan gitu ya? Saya nggak mau buka, karena buat saya udah cukup. Kenapa? Selama ini saya tidak pernah mau speak up di wartawan, karena menurut saya tidak perlu. Tapi ternyata ini nama baik saya. Saya punya anak, saya nggak mau nanti anak saya ngeliat, kok mama selingkuh, kok mama ini, kok mama melakukan video seks. Nggak ada semuanya. Saya ada capturean saat saya melakukan video call, itu ada, saya pakai baju lengkap, apa segala macam itu ada. Nah, itu ada. Ini menariknya gini Mbak Kalina sengaja tidak mau mengungkapkan
uh, pada saat penekanan itu dari pihak keluarganya, tapi di satu sisi mereka sekarang menyerang Mbak Kalina bertubi-tubi nih. Maksudnya? Sekarang kan mereka memfitnah sana sini. Nah, tapi kan masyarakat kita ini juga baru tahu bahwa ternyata faktor penyebab perceraian itu kan bahwa ada dugaan penekanan dari pihak keluarganya. Nah, itu apa yang kita perlu tahu? Mbak nggak mau ungkapkan. Gimana ya saya bilangnya? Pihak keluarga yang berpikir kalau saya itu tidak bisa bergabung dengan keluarganya mereka. Saya itu Kalina yang mungkin ada saat dimana saya pengen sendiri. Gitu. Saya bukan lagi yang senang. Saya senang bergaul, tapi ada saat dimana saya nggak juga bisa. Saya pengen ada me time-nya saya. Mungkin saya kurang sebagai istri, sebagai menantu, sebagai ibu. Saya minta maaf sebesar-besarnya, saya kurang di situ. Dan itu mungkin menjadi penyebab dari dorongan dari mereka untuk saya bisa pisah. Itu salah satunya. Dan saya dibilang juga saya ngadu domba mantan suami saya dengan cinta Penelope. Makanya tadi kenapa saya bilang sama kamu, saya berani banget cinta Penelope sebagai saksi saya. Di situ tidak ada namanya perselingkuhan. Karena cinta Penelope selalu ada untuk saya, walaupun dia jauh di Turki, tapi saya selalu bicara sama dia. Ya, termasuk Mbak, banyak kan tudingan-tudingan nih yang termasuk di awal-awal pernikahan pun juga banyak nih ya. Mulai dari nggak suka dengan anaknya, kemudian mulai sampai isu soal hamil-hamil juga buatan, itu juga sampai detik ini belum terungkap fakta yang sebenarnya. Kalau misalkan masalah hamil buatan, kamu datang ke rumah sakit Hermina di Bekasi, ketemu bidan, nanti ada namanya, tunggu sebentar ya, nih, biar kamu tahu. Nanti kamu ketemu bidan Yusma di rumah sakit Hermina Bekasi. Tanya sama beliau, apakah saya settingan saat saya keguguran? Apa beneran? Namanya bidan Yusma. Oke? Oke. Tanya ke beliau, wawancarain beliau, apakah saya settingan saat saya hamil? Itu satu. Kedua, di saat tadi dibilang, apa tadi pertanyaan pertama? Dia suka sama anak-anaknya Vicky, Kak. Kurang. Sama anak-anaknya Mas Vicky. Saya siapin sarapannya. Saya suapin mereka. Mungkin kalian juga pernah lihat, kalian di YouTube juga saya ngurusin anak-anaknya kok. Terus kenapa Mas Vicky bisa ngomong kayak gitu ya, Pak? Apa? Iya kan dari mulutnya Vicky sendiri. Nggak kedengeran. Jadi Kak, kan itu dari mulutnya Vicky sendiri kan yang bilang kakak kayaknya kurang welcome sama anak-anaknya. Kenapa bisa sampai dia bisa ngomong kayak gitu ya, Kak? Saya nggak tahu, tanyanya jangan sama saya. Yang pasti saya sudah berusaha semaksimal mungkin menjadi istri, menjadi ibu sambung, menjadi menantu, dan menjadi kakak ipar yang baik. Tapi saya manusia biasa. Balik lagi, saya mungkin banyak kekurangan. Saya minta maaf. Mungkin saya tidak seperti yang mereka mau. Tuh. Saya bukanlah perempuan yang sempurna. Saya bukanlah perempuan yang kaya raya. Saya minta maaf di sini. Kak, balik lagi ke Ricky, Kak. Kakak kenal Ricky udah berapa lama, Kak? Kurang lebih 1 tahun saya kenal sama Ricky. Waktu itu barengan, ada syuting juga barengan sama Mas Vicky kok. Oh gitu. Ricky ini nih sosok yang entertainment juga atau gimana, Kak? Iya, dia entertain juga. Oh, dia entertain juga. Berarti Mas Vicky juga kenal sama Ricky ya, Kak? Kenal. Seberapa dekat sih kakak sama Ricky, Kak? Kita teman dekat, dan kemarin waktu kapan ya, waktu pas ada komen, jadi kan ada tuh yang diposting sama adiknya yang menyatakan bahwa pesannya Ricky itu menghapus komen saya. Jadi biar asumsi publik itu kalau misalkan kayak tuh saya kenalan lewat inilah, lewat postingan atau apalah, saya segala macam, enggak. Itu semua nggak benar. Ricky itu DM Vicky, ngomong baik-baik, nanya, ini ada fake account yang nyerang Ricky gitu. Nanya baik-baik, tapi entah kenapa yang diposting sama adiknya beliau itu hanya kata-kata yang seakan-akan memojokkan saya gitu. Dan itu nanti akan saya minta sama Ricky semua DM-an yang lengkap. Jadi biar kamu bisa lihat. Saya akan WhatsApp ke nomor ini. Oke, Kak, tapi sejauh ini karena selalu udah ada
tuduhan-tuduhan dari pihak sana. Kakak sama Ricky udah komunikasi sejauh mana Kak untuk menyelesaikan Udah, masalah ini? kita komunikasi, kemarin juga kita ketemu, kita juga lagi ada kerjaan bareng juga, gitu. Lagi ada kerjaan bareng juga, jadi saya ngobrol sama beliau, saya bilang kita harus semua selesaikan dengan kepala dingin, tidak boleh emosi. Kenapa? Karena kita tidak dalam pihak yang tidak bersalah. Saya akan sangat amat berani karena saya tidak salah. Gitu. Sampai kemanapun saya bilang enggak. Sampai saya ditodong pistol pun saya bilang saya tidak melakukan hal itu. Kenapa? Karena memang tidak melakukan hal itu. Saya tidak melakukan perselingkuhan, saya nggak melakukan video seks. Nggak ada. Kak Kalina akan ke kepolisian nggak sih Kak rencananya kalau akan terus-terusan difitnah kayak gini? Kalau selama semua itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan, tidak perlu ada yang namanya kepolisian. Buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang uang. Saya nggak mau. Saya bukan orang yang mencari sensasi atau dikenal sama orang hanya untuk sensasi, tidak. Gitu. Mungkin saya bukan siapa-siapa, tapi saya nggak mau mencari sensasi. Udah cukup drama dalam hidup saya. Saya sekarang sebagai Kalina Oktarani, ibu dari Askanio, Nicola Corbuzier, saya mau hidup tenang. Gitu. Dan lagi drama-drama dalam hidup saya. Kalaupun saya berhubungan dengan siapapun saat ini, itu adalah hak saya. Dan saya sudah tidak ada lagi ikatan pernikahan dengan siapapun. Kak Kalina, Dan saya respon Aska gimana Kak? belum tahu. Aska belum tahu. Maka dari itu kenapa saya sekarang mau. Kalian tahu kan saya bukan orang yang lagi senang mati wawancara. Iya betul. Saya pernah menghindar. Iya. Sekali ini saya mau kalian wawancara. Kenapa? Justru karena saya tidak mau anak saya berpikiran bahwa ibunya melakukan hal-hal yang dibicarakan oleh keluarga orang itu. Gitu. Saya mau nama saya dibersihkan. Jadi kalau suatu saat terbukti saya tidak bersalah, saya mau dari pihak mereka untuk minta maaf. Ada pernyataan maaf. Karena saya tidak melakukan hal itu. Dan saya akan kasih buktinya ke kalian semua. Semua. Oke. Dari video lengkap, dari permintaan maaf, dan dari pernyataan surat. Dan itu yang dilakukan pada hari Jumat. Sebelum hal ini terjadi. Ya, Mbak Kalina, mudah-mudahan sih besok yang kita dengar itu adalah penyampaiannya secara jujur dari mulutnya si Joko ya, karena dia besok ini kan berada bersama dengan pihak Vicky, ya kan? Iya. Mudah-mudahan dia menyampaikan sesuai. Saya akan kirim rekaman saya tadi telepon Joko ya. Iya. Karena saya tadi telepon Joko juga. Iya. Jadi kalau besok misalkan amit-amit Joko ngomong berbeda, kalian sudah mendapatkan omongan dari Joko dan juga omongan dari Joko video waktu pas hari Jumat kemarin. Ya, itu dia. Harapan kita mudah-mudahan dia mengatakan secara jujur seperti apa yang dia sampaikan ke Mbak Kalina dan apa yang seperti yang dia tuangkan dalam surat pernyataan dia pada saat di rumah siapa Ricky. Kan gitu. Iya. Nah, mudah-mudahan itu yang kita harapkan besok. Nah, sekarang yang kita perlukan adalah silakan Mbak Kalina punya data-data apa yang mau sampaikan ke kita, silakan monggo ditunjukin. Iya. Ntar saya kirim ke WhatsApp ini ya. Dijelasin aja Kak. Di antaranya apa, video apa, kemudian Itu pernyataan Joko yang dia minta maaf kalau misalkan dia itu kalau Ricky tidak melakukan video seks sama saya, walaupun itu tidak disebut nama saya, tapi ada juga video yang menyatakan bahwa Joko itu tadi juga minta maaf sama saya di saat saya telepon dia, dan juga ada surat pernyataan yang ditandatangani bahwa Joko juga dia bersalah dan dia minta maaf, dan juga ada juga video yang fotonya itu di crop yang seakan-akan saya berdua sama Ricky gitu. Saya foto berdua sama sahabat saya cowok itu banyak, tapi kenapa sama Ricky ini dipermasalahkan? Dan itu bukan foto berdua, tapi ada video berapa detik yang dirangkum menjadi satu di crop seakan-akan saya cuma berdua sama Ricky gitu. Oke. Sementara nanti setelah ini Mbak kita konfirmasi ke Ricky ya, izin ya. Konfirmasi aja, Ricky-nya nggak tahu. Iya, tadi saya udah telepon dia minta waktu habis wawancara dengan Mbak Kalina baru bisa konfirmasi ke dia. Oh tadi kamu telepon? Udah, saya udah telepon sama dia. Ya. Ya udah. Nanti habis itu konfirmasi aja dengan dia. Nanti habis itu baru saya hubungin Cinta Penelope lagi. Iya. Satu-satu. Pokoknya intinya semuanya di sini saya berani bersumpah tidak ada yang namanya perselingkuhan dan video call seks apapun itu. Aduh, nggak ada, demi Allah, demi Rasul tidak ada. Saya bersumpah. Iya. Yang jelas kita lebih percaya ucapan Mbak Kalina lah daripada ucapan makhluk itu. Terima kasih. Alhamdulillah Kalina. sama saya. Makasih ya Kak. Karena
Karena kalau Oh kita ya, satu lagi. Apa? Terima kasih. Saya minta maaf sama netizen di luar sana yang merasa saya tidak mendengarkan kata-kata kalian. Saya merasa saya punya kehidupan sendiri, dan saat ini saya bersalah karena juga saya tidak mendengarkan kata-kata saya. Tapi saat ini saya Kalina Oktarani, apapun di luar sana yang berita yang tersebar itu tidak benar. Kalian harus lihat semuanya, nanti ada tayangnya. Saya mohon jangan diedit, jangan yang dipotong video permintaan maaf dari Joko, suratnya, dan juga semuanya yang menyatakan bahwa dia khilaf melakukan itu. Oke, cakep. Itu closing statementnya cakep tuh Mbak. Oke, makasih Kak. Udah. Gila loh. Gue boleh ngangkat kakinya sekarang. Iya, boleh. Parah banget dia tuh dia. Parah loh. Iya. Sekarang gini, kalau gue mau kasih saya dalam wawancara sekarang ini, saya ngucapin nama Allah karena saya tuh bener-bener, saya nggak ngelakuin apapun yang dikatakan ibu kandung saya sendiri. Saya nggak biayain yang namanya berondong, enggak, sama sekali enggak. Saya itu kerja, saya mau cari untung yang halal, tapi mama saya nggak tahu kenapa ngomong sama Vicky, dan itu WhatsApp itu ada di saat saya jauh sebelum saya bercerai sama Vicky Prasetyo, tapi dijahit seakan-akan bahwa ini ada kaitannya dengan siapa namanya Ricky sama Ricky, padahal nggak ada hubungannya sama Ricky. Yang kata-kata berondong dari mama saya itu nggak ada hubungannya sama Ricky. WhatsApp saya, mama saya, dan sama Vicky itu nggak ada hubungannya sama Ricky. Tolong dong, di sini aku punya anak, aku punya keluarga, Ricky punya kehidupan sendiri juga, dia punya nama baik juga. Sekarang nama baik dia juga seakan-akan kita berdua tuh melakukan sesuatu yang nggak baik, gitu loh. Udah, tolong, itu conversation mama saya. Kalau misalkan benar, suruh kalian minta sama Vicky Prasetyo kapan WhatsApp itu. Kalian kan lihat, biasanya kalau di WhatsApp kan ada kan di sini tuh tanggal berapa, ya kan? Betul. Yesterday, today, Iya. ya kan? Iya. Kalian minta, Mas Vicky saya mau lihat dong WhatsApp sama mamanya Kalina itu tanggal berapa dan bulan berapa. Berani nggak dia untuk tunjukin itu kapan? Gitu. Kalau dia berani, saya tepuk tangan. Saya bilang, oh iya, hebat. Nggak bakal berani lah dia. Nah, makanya tolong kasih tahu sebenarnya, seperti saya akan ngasih tahu sebenarnya. Gitu. Itu WhatsAppan sudah lama, tapi dijahit sama seorang Vicky Prasetyo dengan keadaan seperti sekarang, yang akhirnya menyebutkan seorang Ricky, yang seakan-akan Ricky itu saya biayain hidupnya. Enggak. Saya mendingan nabung. Beneran deh. Rumah saya mungkin saat ini masih numpang di rumah sahabat saya. Tapi saya nggak ngakuin rumah orang. Dan saya kontrak, tapi saya bilang rumah saya sendiri. Saya nggak seperti itu. Saya bilang itu rumah saudara saya. Sahabat saya udah seperti saudara saya. Tapi saya lagi ngurusin rumah saya sendiri. Jadi saya nggak ngakuin rumah orang. Tolong, udah, jangan fitnah saya. Cukup. Kalau mau ketemu mediasi, ayo kita ketemu. Kita bawa lawyer masing-masing. Ayo, gimana, kapan? Saya Kalina Oktarani. Di saat saya benar, saya akan bilang benar. Mau saya ditodong pistol sekalipun, saya benar, saya akan bilang benar. Tapi sekalipun kalau saya salah, saya tidak mau bilang iya.